Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya 11 TJKT 1 pada hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua di sini dalam keadaan baik, menunjukkan rasa cinta tanah air kita. Kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Ibu hitung mundur ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Ibu akan cek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Aisyah Fitriani, Alia Nurmalia, Artika Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian matriks. Ya, operasi perkalian matriks ini masih sama. Ini kita tentang operasi pada matriks. Kalau minggu sebelumnya ya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas operasi matriks, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apakah kalian ingat apa syarat operasi penjumlahan dan pengurangan matriks? Ada yang mau jawab? Ada. Oke, Aisyah. Bagaimana Aisyah? 2 buah matriks bisa dijumlahkan dan dikurangi jika memiliki ordo yang sama. Dan cara menjumlahkan dan menguranginya yaitu yang seletak. Oke, beri tepuk tangan untuk Aisyah. Ya, betul apa yang dijawab oleh Aisyah. Syarat 2 matriks bisa dijumlahkan atau dikurangi itu jika pertama memiliki ordo yang sama. Kemudian ketika ordonya sudah sama, cara menjumlahkan dan menguranginya itu yang seletak. Makanya di sini itu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis masalah. Nanti kalian itu mampu melakukan prosedur menentukan operasi hasil perkalian skalar dengan matriks dan perkalian 2 matriks. Kemudian yang kedua, kalian itu dapat menyelesaikan masalah nyata perkalian skalar dengan matriks dan perkalian 2 matriks. Ya, manfaat operasi perkalian matriks di sini sebenarnya banyak manfaatnya. Ibu hanya menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama ini
dapat menyelesaikan berbagai masalah matematika. Misalnya, matriks ini digunakan ketika mencari materi sistem persamaan linear 2 variabel, kemudian sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian ada juga pada geometri transformasi. Sekarang kita ice breaking ya. Gini, kalau ibu, nanti kalian siapkan tepukan kalian, tepukan tangannya. Nanti kalau ibu menyebutkan atau ibu ngomong pagi, kalian harus tepuk 1 kali. Kalau ibu ngomong siang, berarti 2 kali. Kemudian kalau sore, 3 kali. Kalau malam, tidak usah tepuk. Ya, siap semuanya? Oke, ibu tes dulu. Pagi, siang, sore, malam. Semangat ya untuk belajar. Oke, karena tidak ada batasan dalam belajar itu ya. Semakin rajin kalian belajar ya, maka semakin banyak ilmu yang kalian miliki ya. Oke, sekarang ibu akan menayangkan video. Silahkan dilihat dengan seksama video berikut ini. Pada suatu sekolah menengah kejuruan, terdapat 2 kantin yang menjual 3 jenis minuman, yaitu teh, kopi, dan susu. Persediaan minuman di masing-masing kantin yaitu: kantin pertama menyediakan teh 30 cup, kopi 20 cup, dan susu 25 cup. Kantin kedua menyediakan teh 30 cup, kopi 15 cup, dan susu 20 cup. Karena banyaknya permintaan pelanggan, maka kedua kantin tersebut memperbanyak. Setiap minuman yang dijualnya sebanyak 2 kali lipat. Berapakah persediaan minuman kedua kantin sekarang? Oke, ya. Dari video tadi ya. Ada yang mau menyampaikan? Kalian di situ melihat tayangan tentang apa? Saya, Bu. Boleh silakan. Terdapat 2 kantin yang menyediakan minuman yaitu teh, susu, dan kopi. Oke, betul, di situ ada 2 kantin. Kantinnya menyediakan minuman yaitu teh, susu, dan kopi. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Karena banyaknya permintaan pelanggan, maka pemilik kantin menambah stok minuman menjadi 2 kali lipat. Oke, karena tadi banyak pelanggan ya yang meminta persediaannya ditambah, maka kedua kantin itu menambah persediaannya menjadi 2 kali lipat. Ini adalah permasalahan nyata pada operasi perkalian matriks. Sekarang ibu akan kelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini didapat dari hasil kalian mengerjakan tes diagnostik ya. Ketika pembelajaran minggu kemarin yang kalian menjawab soal pada kuisis ya. Ini hasil kalian mengerjakan kuisis yang kemarin untuk tes diagnostik ya. Menurut hasil menurut kesiapan belajar kalian. Dari hasil pengerjaan kuisis itu, ini kelompok-kelompok yang terbentuk ya. Silahkan bisa dilihat. Ya. Sudah bisa dilihat? Oke, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, di sini Ibu ada LKPD ya, LKPD tentang operasi perkalian matriks. Ya, semuanya silakan lihat LKPD-nya.
Langkah pertama silakan lihat bagian depan ya. Kalian isi, silakan kalian kelompok berapa, diisi dulu bagian depannya. Di situ nanti kalian ada 2 soal ya. Kemudian untuk soal nomor 3 atau masalah ketiga ya. Masalah ketiga juga sama, ini adalah soal cerita. Masalahnya silakan kalian baca terlebih dahulu, kemudian tuliskan ya hasilnya ya dengan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Oh ya, kita sama-sama mengingat kembali keyakinan kelas kita ya. Kita pernah membuat keyakinan kelas, kita itu harus saling menghormati dan menghargai, betul? Ya, nanti ketika berdiskusi kalian harus terapkan hal itu. Oke? Kalian itu bisa menjawab LKPD ini dengan kalian itu membaca dan memahami dulu materi operasi perkalian matriks. Silakan buka bukunya halaman 98 kemudian sampai 103 ya. Kemudian Ibu juga referensi yang dari Ibu sudah membuat e-book yang sudah Ibu kirimkan ke grup kelas kalian, itu bisa dilihat. Atau pengen referensi yang lain, bahan atau materi yang lain bisa kalian lihat, bisa dari internet atau YouTube. Tulis C. C-nya itu dari apa? Dari hasil. Nah, berarti yang mana? Oke, taruh di situ. Itu bisa. Enggak, Ibu tanya kenapa ordernya 2 kali 3, ada yang mau jawab. Barisnya? Betul. Setelah memulai informasi bentuk matriks dan berikan. Iya. Jadi ini matriksnya misal matriks A. Mana matriks A-nya? Ini cukup. Ininya nggak mau usah detail. Iya betul. Ininya 2 kali A. Oke, ini betul. Habis ini ke sip. Betul, iya sama-sama. Kalau Ibu tanya sama ini, namamu Royanti. Royanti, kalau Ibu tanya 25 ini tuh dari mana sih, Ro? Mana? Itu. Berarti sebelum bentuk matriks kita isi apa dulu? Di masalah yang kedua. Sebelum kita membentuk matriks, yang diisi apa dulu di masalah kedua? Ada yang mau jawab? Kita mau membentuk matriks nih. Banyak yang dijual kartunya. Oke, yang diisi apa berarti itu? Tabel, betul ya. Jadi kita ngisi tabel dulu. Habis itu baru kita bisa dari tabel itu bisa membentuk matriks. Di masalah yang kedua, matriksnya matriks apa itu? A. Oke, silakan dilanjut. Royanti. Oke, sekarang disiapkan ya untuk kalian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang permasalahan 1. Berikut akan dijelaskan tentang nomor 1. Diketahui matriks P sama dengan 4, 1, min 4, 5, min 1, 7. Maka 5P sama dengan, ini adalah perkalian skala dengan matriks. Cara mengalikannya yaitu skalar dikalikan ke elemen matriks. 5 dikali 4 20. 5 dikali 1 5. 5 dikali min 4 5 dikali 5 5 dikali min 1 5 dikali 7 Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Prayogas. Itu kan skala 5 dikalikan dengan matriks.
Ya. Cara mengalikannya yaitu skalar dikalikan ke elemen-elemen matriks. Karena skalarnya 5, maka 5 dikalikan ke semua elemen matriks. Jadi ini adalah perkalian dua matriks. Sebelum kita lanjutkan, kita ketahui dulu. Ordo matriks A adalah 3 kali 2 dan ordo matriks B adalah 2 kali 3. Karena banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B, maka bisa kita kalikan. Cara mengalikannya dengan baris dikalikan dengan kolom. Penyelesaian 1 dikali 1, 3 dikali 2, ditambah 3 dikali 2, 1 ditambah 6, min 1 tambah 0, min 1, 0 ditambah 3, 0 ditambah min 2, 0 ditambah 0, 0 ditambah min 1, 1 ditambah 4, min 1 ditambah 0, dan yang terakhir 0 ditambah 2. Oke, jadi ini adalah hasil dari perkalian dua matriks. Hasilnya adalah 7, min 1, 3, min 2, 0, min 1, 5, min 1, dan 2. Wakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas dari permasalahan masalah kedua. A sama dengan 30, 20, 25, 30, 15, dan 20. Karena skalanya 2, maka 2A sama dengan 2. Lalu kita masukkan nilai matriks A. Karena di sini ada 2, lalu kita kalikan ke dalam nilai matriks. Misal 2 dikali 30, 60. Terus 2 dikali 20. Kita buat matriks baru dari hasil perkalian skalar dengan A. Misal C, boleh di situ. C sama dengan 60, 40, 50, 60, 30, 40. Jadi hasilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prayoga Sedinansyah sebagai moderator dan Aisyah Fitriani sebagai penjelasan materi. Untuk pada Aisyah, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah 3. Zehan membeli 5 buku dan 4 pensil, sedangkan Abi membeli 3 buku dan 2 pensil. Dengan harga buku yaitu 15.000 dan pensil 10.000. Oke, setelah itu kita membentuk matriks. Misalnya R sama dengan R itu dari ini elemen yang dibeli.
Dan S yaitu 5 dikali 15. Kita tulis di sini. Lalu 4 dikali 10. Ditambah 4 dikali 10. 5 dikali 15. 75. 4 dikali 10. 3 dikali 15. 45. Ditambah 2 dikali 10. 20. Di atas juga, Bu. Di atas. Lalu kita jumlahkan ini. 75 ditambah 40 yaitu 100. 45 ditambah 20 65. Oke. Jadi total pengeluaran Zehan dan Abi untuk Zehan yaitu 115 dan untuk Abi yaitu 65. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Untuk menyelesaikan matematika, saya menggunakan cara lain, yaitu seperti ibu pakai. Apakah boleh? Dari cara yang saya gunakan, yaitu satu mengenai satu adalah baris pertama dengan kolom pertama, yaitu yaitu 5 dikali 15.000 tambah 4 dikali 10.000. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita kalikan, yaitu 5 kali 15.000 75.000 tambah 4 kali 10.000 yaitu 40.000 dan A21 juga sama, kita kalikan 3 kali 15.000 sama dengan 45.000 dengan 2 kali 10.000 yaitu 20.000. Setelah seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja 75.000 ditambah 40.000 yaitu 115. dan 45.000 tambah 20.000 yaitu 45. Nah, inilah cara yang saya kerjakan. Ibu tanggapi dulu ya apa yang dikerjakan oleh kelompoknya Aisyah sama Azmi. Kalau Aisyah itu mengikuti modul atau ebook yang ibu bagikan ke grup WA kalian. Jadi kalau Aisyah mah dikalikan dulu baris dengan kolomnya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam matriksnya ya Aisyah ya. Kayak pola mengerjakan masalah pertama nomor 2. Kalau Azmi mah dia itu tidak dimasukkan ke matriks dulu. Jadi dia itu mengerjakan A11 ini artinya baris pertama kolom pertama. Jadi kalau dia tentukan dulu mana baris pertama kolom pertama. Kemudian setelah ditentukan dan dihitung, baris pertama kolom pertama hasilnya 115.000. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama hasilnya 65.000. Nah, setelah Azmi mencari per elemen, baru kemudian Azmi itu membentuk matriks ya Azmi ya. Iya. Matriks yang dibentuk yang ini yang tetap aja terakhirnya mah kayak Aisyah yang kerjakan. A11 itu adalah baris pertama kolom pertama, taruhnya di sini. Ini adalah 115.000. Kemudian untuk baris kedua, tapi kita masih di kolom pertama, ini adalah 65.000. Jadi kalau Azmi mah pembentukan matriksnya terakhir.
Kalau untuk kelompoknya Aisyah, dia dari awal sudah perkaliannya masuk di dalam matriksnya, pembentukan matriksnya. Jadi sebenarnya sama aja hasilnya, dan caranya boleh menggunakan Aisyah yang dari cara Aisyah kelompok 4, boleh juga yang kayak Azmi. Dari apa yang sudah kalian kerjakan, ada kesulitan? Ada tidak? Ada ya. Soalnya susah-susah? Sedang, lumayan. Ya, tapi kalian kan ada referensi, ada buku paket, ada materi yang ibu share ke grup kalian ya. Kemudian kalian juga berdiskusi dengan teman, kolaborasi ya. Nah, yang akhirnya kalian alhamdulillah bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sekarang ibu ada soal. Ini adalah tes formatif, tes hasil belajar kalian hari ini. Kalian proses belajarnya hari ini tuh sudah kelompok mengerjakan LKPD. Nah, hasilnya bisa kalian buktikan dengan cara kalian mengerjakan soal ini. Ini soalnya silakan dikerjakan secara mandiri. Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita telah mempelajari tentang operasi perkalian matriks. Ya. Operasi perkalian matriks itu apa? Mungkin ada yang mau merefleksikan atau menyimpulkan, silakan. Ya. Hari ini kita telah mempelajari operasi perkalian matriks, yaitu perkalian skalar dengan matriks dan perkalian dua matriks. Oke, kata Hera, hari ini kita sudah belajar tentang perkalian skalar dan perkalian dua matriks. Ada yang mau menambahkan? Silakan Sri. Perkalian skalar dengan matriks yaitu perkalian antara skalar A dengan elemen-elemen matriks. Perkalian dua matriks yaitu dua matriks bisa dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks sebelah kanan sama dengan banyaknya matriks sebelah kiri. Oke. Tadi sudah disebutkan oleh Sri tentang perkalian cara mengalihkan skalar dan matriks. Ya, kalau skalar mah cara mengalihkannya, skalarnya dikalikan dengan elemen pada matriks. Kalau perkalian dua matriks itu kita harus tahu dulu syaratnya. Syaratnya kalau matriks pertamanya itu banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Cara mengalihkannya bagaimana? Ya, Sandi? Cara mengalihkan dua matriks, misalnya matriks A kali B, yaitu baris pada matriks A dikali kolom pada matriks B. Oke. Setelah syarat dua matriks tadi terpenuhi, cara mengalihkannya yaitu dengan cara mengalihkan baris pada matriks pertama atau di situ matriks A dikali dengan kolom pada matriks kedua, ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita masih dalam materi matriks, tapi dengan materi inverse dan determinan matriks. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.